Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata pelajaran Sistem Informasi Keperawatan. Di sini kami akan menampilkan video mengenai stunting. Sebelumnya perkenalkan saya Miftahul Huda dan rekan-rekan saya. Saya Rina Pratiwi, saya Saka Audrey Poresta, Saya Cindy Serolin. saya Siska Dewi Lestari. Dan inilah video kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan membahas suatu masalah yang belakangan ini sedang hangat diperbincangkan banyak orang, khususnya para orang tua yang memiliki balita, yaitu stunting. Sebenarnya apa sih stunting itu? Nah, menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek, disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Bagaimana dengan angka kejadian stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi pada tahun 2016 itu mencapai 27,5%. Padahal, menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Yang artinya, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya itu melebihi angka nasional. Kemudian, dampak apa saja sih yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting berpotensi menghambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu, faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting? Yang pertama, itu ada praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Yang kedua, masih belum optimalnya akses ke layanan kesehatan. Yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga ke makanan yang bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang buruk. Yang kelima, sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan cacingan, itu dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Lalu, seperti apa ciri-ciri anak yang mengalami stunting? Yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih kecil untuk usianya. 3. Berat badan rendah untuk seusianya. Dan yang keempat, pertumbuhan tulang yang tertunda. Namun, jangan khawatir, stunting itu dapat dicegah, terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini itu dimulai sejak janin hingga anak berusia 2 tahun. Jadi, gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak itu sangatlah penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu, ibu harus memenuhi gizi sejak masa kehamilan dan memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Kemudian memberikan MPASI sehat dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Terus memantau tumbuh kembang anak dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Baiklah, itulah sekian video dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.